Halo, selamat siang, pagi, malam, dan sore tentunya. Buat teman-teman, sahabat Lidi yang udah lama banget aku nggak buat konten. Nah, kali ini aku bikin konten khusus buat teman-teman para calon-calon advokat muda yang mau mempersiapkan diri untuk ikutan UPA atau ujian profesi advokat. Nah, kali ini kita Lidi mau memberikan satu acuan belajar bareng. Jadi ini aku buat berdasarkan penelitian aku sendiri, di mana kita tuh saat ini sulit banget untuk mendapatkan waktu yang benar-benar tenang untuk kita bisa belajar. So, aku akan buat satu konten ini, tapi tidak satu konten, kemungkinan ada 2-3 konten, karena akan Lidi buat sedikit beberapa soal ya, mungkin konten sekarang sekitar 10-15 menit dan berikutnya. Dan aku akan langsung membacakan soal-soal yang aku punya. Kebetulan aku punya soal-soal ini dari senior-senior aku yang sudah mengikuti ujian advokat, dan ini berarti akurat. Aku tidak perlu kasih tahu dari mana ya. Dan aku tidak akan membacakan soal seperti layaknya Anda membaca soal. Contohnya, permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan oleh A, B, C, dan D itu apa? Tapi tidak ya. Aku akan langsung sampaikan pertanyaan dan jawabannya. Gunanya untuk teman-teman para advokat mengingat, oh pertanyaannya seperti ini, berarti jawabannya seperti ini. Paham ya teman-teman? Oke, langsung aja guys, sahabat Lidi, kita belajar bareng ya. Untuk beberapa soal yang pertama, kalau bertanya kisi-kisinya cari di beberapa channel, banyak kisi-kisinya. Tapi kalau ini Lidi tidak sampaikan kisi-kisinya, tapi Lidi langsung sampaikan soalnya. Oke, check it out. Halo SL, sahabat Lidi, kembali lagi di channel aku. Langsung aja ya, kita mau bacain beberapa soal ujian profesi advokat. Dan aku sekali lagi aku mengingatkan, jadi channel ini aku khususkan buat semua teman-teman bisa belajar setiap saat, sambil mendengarkan tentunya ya. Meskipun tidak ditonton tapi kamu bisa dengarkan. Oke, langsung aja. Soal pertama, aku pakai kacamata karena aku kurang jelas. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan oleh, jawabannya oleh terdakwa. Surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum berisi atau memuat, ada 3 jawabannya. Yang pertama, 1. Tempat tindak pidana dilakukan. Yang kedua, waktu tindak pidana dilakukan. Yang ketiga, unsur-unsur tindak pidana dilakukan. Sekali lagi ya, tempat, waktu, dan unsur-unsur tindak pidana dilakukan. Jadi kalau misalnya ada semua, kalian bisa jawab benar semua. Oke. Yang ketiga, nomor 3. Keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai hal, jawabannya, mengenai hal yang dialami sendiri oleh saksi. Nomor 4, undang-undang yang mengatur hukum acara pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Itu nomor 4 ya. Selanjutnya, nomor 5, yang dapat dijadikan alasan penangguhan penahanan adalah 1. Tidak akan menghilangkan barang bukti. Kedua, tidak akan melarikan diri. Ketiga, tidak akan mengulangi lagi tindakan pidana. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan yang dapat dijadikan alasan penangguhan penahanan, jawabannya itu tadi. Lalu, koma, kecuali. Nah, berarti kalau kecualinya berarti bukan jawaban yang tadi.
Kalau misalnya ada atas permintaan keluarga terdakwa, itu kecualinya ya, kecuali atas permintaan keluarga terdakwa itu tidak akan bisa ditangguhkan. Selanjutnya nomor 6, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP menetapkan beberapa jenis penahanan. Oke. Kecuali, oke, kita jawab beberapa jenis penahanannya dulu, yaitu penahanan rumah tahanan negara, ke-1, kedua penahanan kota, ketiga penahanan rumah, berarti kecualinya adalah penahanan penjara. Oke. KUHAP menentukan beberapa jenis penahanan. KUHAP ya. Jadi jawabannya penahanan rumah tahanan negara, penahanan kota, dan penahanan rumah. Jadi kalau misalnya ada penahanan penjara, itu tidak termasuk di dalam KUHAP menetap ya, tidak termasuk di dalam KUHAP. Selanjutnya nomor 7. Penyidik dapat menahan tersangka tanpa perpanjangan paling lama 20 hari. Nomor 8. Berapa lama waktu diperlukan bagi penyidik untuk menentukan sikap apakah seorang tersangka yang ditangkap akan diteruskan dengan penahanan atau tidak? Jawabannya adalah 1 hari. Jadi penyidik mempunyai waktu 1 hari untuk menentukan sikap apakah seorang tersangka yang ditangkap itu akan diteruskan dengan penahanan atau tidak. Selanjutnya nomor 9. Peran penasehat hukum mendampingi tersangka pada saat pemeriksaan penyidikan adalah perannya melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan. Oke. Itu adalah peran penasehat hukum saat mendampingi tersangka pada saat pemeriksaan penyidikan ya. Jadi kalau misalnya ada kita punya klien dan beliau sedang diadakan penyidikan di kepolisian tentunya. Jadi peran kita sebagai penasehat hukum hanya melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan. Nomor 10. Penyidik telah selesai menyidik suatu perkara. Selanjutnya, berkas perkara diserahkan kepada kejaksaan atau penuntut umum. Nomor 11. Pasal 10 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur jenis hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Berikut ini adalah termasuk hukum tambahan, yaitu A. Pencabutan hak-hak tertentu, B. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, C. Pengumuman putusan hakim. Itu adalah pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Di luar dari itu adalah kecualinya ya. Kalau misalnya ada pertanyaan kecuali pidana denda, itu jawabannya pidana denda atau mungkin yang lainnya. Jadi alasan yang tadi ya, 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, 3. Pengumuman putusan hakim. Oke. Lanjut ya. Nomor 12. Berkas perkara yang dipelajari atau diteliti oleh penuntut umum ternyata belum lengkap. Untuk itu, tindakan penuntut umum adalah mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk. Selanjutnya nomor 13. Berapa lama proses pemeriksaan pra-peradilan sampai dengan dijatuhkan putusan oleh hakim? Saya baca sekali lagi ya. Berapa lama proses pemeriksaan pra-peradilan sampai dengan dijatuhkan putusan oleh hakim? Jawabannya 7 hari. Selanjutnya nomor 14. Pemberitahuan yang disampaikan. Jadi gue tuh kan lagi di kantor, say. Sebelah ruangan ada tamu.
mau nggak mau denger ya. Soalnya kalau gue tunda-tunda nggak jadi-jadi nih gue bikin, ya kan? Oke, kembali. Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan peristiwa pidana disebut, jawabannya laporan. Jadi laporan itu adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan peristiwa pidana tersebut. Nomor 15. Umumnya penangkapan disertai dengan surat perintah penangkapan. Namun, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah, yaitu dalam hal tersangka tertangkap tangan. Sering ya kita mendengar ya. Selanjutnya nomor 16. Di bawah ini terdapat beberapa alasan dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, yaitu kecualinya adalah tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun. Jadi di bawah ini, jadi jawabannya adalah ini kan tadi pertanyaannya adalah kecuali. Nah, jawaban dari beberapa alasan dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa adalah tadi kepotong, ada senior aku dan dia mau cari seseorang, ada di belakang. Lanjut ya, masih di soal 16. Di bawah ini terdapat beberapa alasan dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Nah, kecualinya sudah, berarti jawabannya adalah tersangka atau terdakwa diduga akan melarikan diri. 2. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti. 3. Tersangka atau terdakwa diduga akan mengulangi tindak pidana. Oke, berikutnya nomor 17. Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan saksi yang meringankan. Saksi ini disebut sebagai saksi a day charge. Oke. Ini memang ada dari sana ya, dari bahasa Inggris ya. Jadi jawabannya saksi a day charge. Kalau misalnya ada saksi a charge itu beda. Saksi a day charge, the charge, maybe seperti itu ya. 18. Yang dimaksud dengan istilah tertangkap tangan atau oversteered menurut KUHAP adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan kejahatan. Lalu tertangkapnya seseorang beberapa saat sesudah ia melakukan kejahatan. Jadi itu jawabannya 2. Sehingga kalau misalnya di jawabannya ada itu, ya dua-duanya benar ya. 19. Yang dimaksud dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah, jawabannya berdasarkan hasil pembuktian di pengadilan, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun perbuatan terdakwa tersebut menurut hakim ternyata bukan termasuk sebagai perbuatan pidana. Itu jawabannya. Nomor 20. Di bawah ini adalah alat bukti yang sah menurut KUHAP kecuali keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa. Itu adalah bukti yang sah menurut KUHAP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di bawah ini adalah alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa.
Hanya 3 itu saja ya. Jadi kalau misalnya ada kecualinya, jawabannya adalah keterangan saksi ahli. Saksi ahli itu tidak masuk ke dalam KUHP. KUHP kitab, bukan KUHP, KUHP kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Paham ya teman-teman ya? Karena keterangan ahli dengan keterangan saksi ahli itu berbeda loh guys. Kalau keterangan ahli itu memang sudah ahli di dalam bidang itu dan ditunjuk langsung, mempunyai hak kompeten langsung dari pengadilan. Tapi kalau saksi ahli itu di luar dari pengadilan. Oke, nomor 21 yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah, jawabannya, perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurang paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500 dan penghinaan ringan. Itu tadi jawabannya ya. Nomor 22. Orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan suatu persyaratan atas dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dinyatakan dengan sebutan advokat. Oke. Advokat. Di sini terus ada pengacara. Jadi jawabannya advokat. Nomor 23. Pengangkatan seorang advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dilakukan oleh organisasi advokat. 24. Orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari pemberian jasa hukum tersebut di atas dikenal dengan sebutan klien. Selanjutnya 25. Semua nama organisasi advokat yang ada di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bernaung di bawah induk organisasi yang bernama, jawabannya Peradi ya. Ada Kadin, Ikadin, ada Peradin, jawabannya Peradi. Ketentuan mengenai advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Peran dan fungsi advokat di tingkat penyidikan menurut KUHP bukan KUHP ya. Diulang, nomor 27. Peran dan fungsi advokat di tingkat penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bersifat pasif. Bersifat pasif. Ingat ya, pasif. Pidana itu pasif. 28. Undang-undang advokat memberikan kewenangan yang cukup besar kepada organisasi advokat, antara lain kewenangan untuk 1. Mengadakan ujian bagi calon advokat, 2. Melakukan pengangkatan advokat, 3. Melakukan tindakan pemberhentian advokat dan profesinya. Jadi kalau misalnya pertanyaan tersebut di pilihan ganda ada semua, berarti kamu coret A, B, C benar. Selanjutnya 29. Tugas seorang advokat adalah memberikan jasa hukum, antara lain meliputi hal-hal di bawah ini. 1. Memberikan konsultasi hukum, 2. Memberikan bantuan hukum, 3. Membela kepentingan hukum klien. Oke. Kalau misalnya pertanyaannya, tugas seorang advokat adalah memberikan jasa hukum, antara lain meliputi hal-hal yang tadi disebutkan. Tetapi kecuali, jawabannya apa? Kecuali di antara 3 itu tidak ada. Kecuali memberikan pendidikan hukum. Oke? Itu bukan tugasnya advokat memberikan pendidikan hukum. Tugasnya dosen. Oke? Nomor 30. Sebutan tugas advokat di pengadilan dalam perkara pidana. Oke, bukan sebutin. Sebutkan. Nomor 30, sebutkan tugas advokat di pengadilan dalam perkara pidana. Jawabannya mendampingi klien. Karena di dalam perkara pidana, kuasa hukum ataupun advokat hanya bersifat mendampingi klien saja. Selanjutnya nomor 31.
Induk organisasi advokat yang dibentuk oleh 8 organisasi profesi advokat untuk memenuhi syarat undang-undang advokat adalah PERADI. 32. Wilayah hukum kerja praktek seorang advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah semua wilayah hukum pengadilan di seluruh Indonesia. 33. Sebelum lahirnya organisasi advokat yang dibentuk oleh 8 organisasi, maka 8 organisasi tersebut bersama-sama melakukan kegiatan verifikasi atau registrasi advokat dengan menggunakan nama KKAI, Komite Kerja Advokat Indonesia. Istilah PERADI 34. Istilah PERADI, Perhimpunan Advokat Indonesia, dapat dilihat dalam Deklarasi Advokat Indonesia, Jakarta, 21 Desember 2004. 35. Eksistensi seorang advokat setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sudah diakui statusnya sebagai penegak hukum. Ya, diakui sebagai penegak hukum, berarti kedudukannya sama dengan rekan-rekan kita di kepolisian dan di kejaksaan maupun di kehakiman. Selanjutnya, 36. Organisasi advokat manakah yang tidak turut menetapkan Kode Etik Advokat Indonesia pada tanggal 23 Mei 2002, namun tunduk secara mutandis pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah? Jawabannya Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Selanjutnya nomor 37. Beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat telah dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan telah mendapat keputusan. Pasal-pasal tersebut adalah jawabannya pasal 12 tentang pengawasan dan pasal 31 tentang ketentuan pidana. Nomor 38. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik. 39. Dalam Undang-Undang Advokat diatur mengenai hak imunitas advokat. Diulang, dalam Undang-Undang Advokat diatur mengenai hak imunitas advokat, yaitu hak advokat untuk dilindungi dari tuntutan pidana atau perdata ketika ia menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Itu adalah hak imunitas advokat ya guys. Selanjutnya, nomor 40. Surat-surat apa yang harus dibawa oleh advokat di dalam persidangan pengadilan agar advokat tersebut dapat mendampingi atau mewakili kliennya di persidangan? Jawabannya kartu izin praktek advokat dari PERADI. Nomor 41. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat yang menjadi pejabat negara, maka advokat tersebut harus tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut. Selanjutnya nomor 42. Hakim, jaksa, kepolisian, advokat sebagai penegak hukum, selain diatur oleh undang-undang, mempunyai fungsi masing-masing, yaitu hakim, jaksa, kepolisian, dan advokat mewakili kepentingan penegakan hukum, mendapat keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selanjutnya nomor 43. Gugatan pada dasarnya diajukan pada pengadilan negeri di tempat tinggalnya tergugat. Gugatan terhadap benda tak bergerak diajukan pada pengadilan negeri di mana benda tak bergerak itu berada atau terletak. Selanjutnya nomor 44. Gugatan terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian posita dan bagian petitum. Yang dimaksud dengan petitum adalah
bagian dari gugatan yang memuat hal-hal yang diinginkan atau diminta penggugat. 4.5. Berdasarkan pasal 164 akhir atau 284 RBG dikenal alat-alat bukti, yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Sekali lagi ya, berdasarkan pasal 164 HIR atau 28 RBG dikenal alat-alat bukti, yaitu alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Ada 5. Selanjutnya nomor 46. Gugatan dinyatakan gugur apabila penggugat tidak hadir. 47. Gugatan diputus first take apabila tergugat tidak hadir. Kaget aku. Gak apa-apa ya guys. Lanjut lagi. Campur tangan pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung dan tidak memihak disebut Tussen Komst. Ini bahasa Inggris ya, bahasa Belanda nih saya. Tussen Komst. Tulisannya Tussen Komst. Begitu. Selanjutnya 49. Upaya hukum terhadap putusan first take disebut verzet. Jadi ingat-ingat aja, upaya hukum atas first take itu disebut verzet. Deket-deket kan? 50. Teori yang mengajarkan bahwa fundamentum petendi harus pula menjelaskan atau menyebutkan peristiwa konkret yang menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum yang menjadi alasan gugatan adalah, kita ulang baca ya, teori yang mengajarkan bahwa fundamentum petendi harus pula menjelaskan atau menyebutkan peristiwa konkret yang menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum yang menjadi alasan gugatan adalah substantiating theory. Jawabannya substantiating theory. Oke, substantiating theory. 51. Menurut hukum acara perdata, tergugat adalah orang atau badan hukum yang menurut hukum diduga melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Masih, guys? Masih ya. 52. Agenda pada hari sidang pertama dalam hukum acara perdata yang dihadiri oleh kedua belah pihak, yaitu hakim mewajibkan para pihak agar menempuh mediasi. Ini biasanya sih kasus perceraian yang seperti ini. Selanjutnya 53. Hukum acara perdata memberikan peluang untuk dicabutnya gugatan dengan syarat bahwa pencabutan tersebut dilakukan oleh penggugat secara sepihak asalkan tergugat belum menyampaikan jawaban. 54. Eksepsi mengenai tidak berwenangnya pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara perdata berkaitan dengan wilayah pengadilan disebut eksepsi kompetensi relatif. 55. Sita Revindisatoir atau Revindisatoir Beslag dapat dimintakan terhadap barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat. Ini kayaknya harus dihafal benar ya. 56. Dalam praktek sering dijumpai bahwa penyitaan telah dilakukan terhadap harta kekayaan milik pihak ketiga. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga untuk mempertahankan hak dan kepentingan tersebut adalah derden verzet. 57. Apabila hakim memutus perkara perdata dan ternyata didapati bahwa surat kuasa penggugat tidak sempurna, maka putusan perkara seperti ini adalah tidak dapat diterima.
58. Untuk mewakili klien beracara di pengadilan disyaratkan menggunakan surat kuasa yang bersifat khusus. 59. Secara umum, pasal 118 HIR menentukan asas actor sequitur forum rei, yang maksudnya adalah gugatan harus diajukan ke pengadilan yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal tergugat. Nomor 60. Sita jaminan atau conservatio based dapat dimintakan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat. Oke. Selanjutnya, suatu aksi hukum oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan memasuki perkara perdata yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat untuk bersama-sama tergugat dalam menghadapi penggugat disebut freeze warring. 62. Kekuatan pembuktian surat terletak pada keasliannya. Jawabannya keasliannya. 63. Profesi advokat adalah profesi terhormat dan menjadi salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dikenal dengan istilah apakah profesi terhormat tersebut? Jawabannya adalah officium nobile. Officium nobile. Nobile tulisannya ya, bacanya officium nobile. Selanjutnya, 64. Besarnya honorium advokat yang diterima dari kliennya ditentukan berdasarkan kesepakatan advokat dengan klien. 65. Anggota Komisi Pengawasan Advokat terdiri dari unsur advokat senior, para ahli akademik, dan masyarakat. 66. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, satu-satunya profesi yang memberikan jasa hukum adalah advokat. Benar nggak? Pernyataan tersebut benar. Bagaimanakah nomor 67? Bagaimanakah status hukum kode etik yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 setelah lahirnya Undang-Undang Advokat? Jawabannya, berkekuatan hukum secara mutasi mutandis berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Advokat. Nomor 68 sekarang. Pasal 16 Undang-Undang Advokat Jo, pasal 7 huruf G Kode Etik mengatur ketentuan tentang hak imunitas bagi seorang advokat dalam lingkup. Jawabannya perdata dan pidana. Selanjutnya nomor 69. Profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat, officium nobile. Dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim. Nomor 70. Kode etik advokat ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2002. Wow. Kita mau selesaikan berapa ya soalnya? Mau selesaikan terus? Sampai 70 aja ya guys. Selanjutnya kita jangan kemana-mana, buka lagi channel Lidi yang berikutnya, oke? Dan jangan lupa like, subscribe, share, and comment tentunya ya, biar aku makin berkembang channelnya. Thank you ya buat semua para sahabat Lidi dan para advokat-advokat, calon advokat-advokat muda tentunya. Lidi akan kembali lagi di channel berikutnya untuk pembacaan soal ujian profesi advokat. So, pantengin terus channel Lidi. Salam Lidi.